Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, Biasa firman di-subscribe. Tuhan selalu baru setiap hari dan orang-orang yang tinggal di dalam rema Tuhan, di dalam kasih agape, yaitu yang berdiakonia, bermarturia, mengasihi, mengampuni, memberkati, selalu akan mendapatkan rema. Sehingga firman itu bukan bacaan-bacaan yang garing ya, tapi bacaan menjadi yang hidup. Nah, tetapi ya banyak orang yang hidup di dalam kasih, mau dia ateis, mau dia Islam, mau dia agama apapun, mau dia Kristen. Begitu dia baca firman Tuhan, ya karena dia hidupnya di dalam eh, kasih, maka dia akan mendapat rema dan akhirnya mereka juga diselamatkan seperti Cornelius, ya, yang orang-orang bukan orang Yahudi tapi diselamatkan, yang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya Tuhan menemuinya. Ya, makanya kalau ada orang tanya, orang-orang baik bagaimana? Oh, Tuhan akan beracara dengan dia untuk orang-orang yang hidupnya berkenan, yang orang hidupnya di dalam kasih, supaya dia juga bisa diselamatkan. Sehingga seluruh dunia, orang-orang yang hidup di dalam kasih, benar-benar ya, bukan kasih yang pura-pura. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Torah itu adalah sebuah hukum yang universal. Wih ya, Torah itu, Anda tahu, kalau yang di kelas evangelis sudah saya ajarkan ya, ini saya ajarkan kepada Anda. Dari mana seluruh dunia mengerti Torah? Anda kalau baca di suratnya Paulus, surat Roma, bahwa ada Torah di dalam hati setiap orang di seluruh dunia. Bagaimana orang bisa punya Torah di dalam hidupnya? Ya kan? Satu, karena dia punya roh Allah di dalam hidupnya. Ya kan? Karena kalau nggak ada roh Allahnya, ya pasti dia mati. Ya kan? Manusia itu dari tubuh, jiwa, roh. Roh kembali kepada penciptanya. Pengkhotbah berapa? Pengkhotbah 12 ayat 7. Tubuhnya ke tanah, jiwanya yang dihakimi. Tapi roh kembali kepada Allah. Tapi roh itu ada di dalam hidup kita. Itulah Torah yang dalam hidup kita. Jadi setiap orang itu punya hati nurani. Tapi bagaimana dia bisa bekerja tanpa ada logos? Selalu ada pengetahuan. Nah, itulah Torah yang tertulis itu. Torah yang kita dengar selama ini. Ya. Nah, di zaman Firaun, ya, di zaman Firaun, di zamannya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Firaun. Firaun itu hanya ada kepala gerombolan saja. Ya, dia tidak berkuasa atas seluruh Mesir, tapi dia adalah pemimpin para pemimpin. Lalu orang-orang ini, karena mereka Yusuf datang, terus ada nubuatan, ada kelaparan begitu kan, orang-orang ini lapar, dia jual tanahnya semua kepada Firaun. Dan Yusuf yang membuat hukum di Mesir itu. Yang membuat hukum pertama kali di Mesir itu adalah Yusuf ya. Dia bikin hukum seluruhnya dengan rapi, bagaimana aturan-aturannya itu kan. Dan itu Yusuf yang bikin. Tanpa Yusuf, Firaun kan berkata, tanpa semuanya kecuali tahta ini saja. Tapi semuanya itu diserahkan kepada Yusuf. Dan Yusuf taruh hukum. Dari mana hukumnya dia belajar? Dari Yakub, dari Ishak, dari Abraham. Karena hukum itu sudah diajarkan, ya, sudah dimengerti. Nah, itulah Torah yang di dalam hidupnya mereka, di dalam yang diajarkan kepada orang-orang Mesir. Kemudian orang-orang Israel ini pergi ke Kanaan, keluar dari Mesir 400 tahun kemudian. Lalu dari mana orang-orang ini bisa mengajarkan? Orang dari Yaman itu, Ratu Seba itu ya, datang ya kepada Salomo. Dia belajar hikmat Salomo. Makanya di Yaman pun ada Torah di sana, karena dari hikmat Salomo. Dari mana Salomo belajar hikmat? Ya dari Torah. Sumber asalnya dari Torah. Ya. Nah, kemudian ada orang-orang Israel akhirnya tidak melakukan Torah itu sendiri. Orang Israel dibuang ke Babel. Di Babel itu siapa yang menjadi Perdana Menteri? Daniel. Menteri-menterinya Sadra, Mesa, Abednego. Daniel menjadi Perdana Menteri di zamannya Nebukadnezar, di zamannya anaknya Nebukadnezar, yaitu Belshazzar, di zamannya Darius, zamannya Kores, ya 100 tahun lebih Daniel itu menjadi Perdana Menteri di sana. Kemudian zamannya Kores, kemudian zamannya Ahasiweros, anaknya Darius, maka kita kenal ada Esra Nehemia, ada Mordekai yang menjadi Perdana Menterinya Ahasiweros, zamannya Esther. Dan seluruh dunia itu ditaklukkan oleh Babel, Media Persia. Dan bagaimana menjalankan hukumnya? Ya Daniel, Sadrah, Mesa, Mordekai, Esra, Nehemia ini yang membuat hukumnya.
Dan dari mana mereka belajar hikmatnya itu? Dari Torah. Karena semua orang Israel itu belajar Torah. Semua orang Yahudi itu belajar Torah. Maka Torah itu disebar ke seluruh dunia. Apa sih Torah itu? Mata ganti mata? Oh, bukan. Torah itu bukan mata ganti mata. Bukan itu. Inti dari Torah itu, kalau inti dari hukum Islam itu ya mata ganti mata. Ya kan? Inti dari hukum Babel itu mata ganti mata. Tetapi di Torah, inti dari Torah, tadi kita baca di dalam Matius 7 ayat 12. Ya, saya perbesar ini ya. Lihat, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Torah dan kita para nabi. Jadi apa yang kamu kehendaki orang berbuat kepada kamu, berbuat demikian. Kalau kamu nggak ingin dikhianati, kamu jangan mengkhianati. Kalau kamu nggak ingin istrimu selingkuh, ya kamu jangan selingkuhi dia. Kalau kamu nggak ingin istrimu punya suami lain, ya kamu jangan kawin lagi. Kalau kamu tidak ingin orang mencuri barangmu, ya kamu jangan curi barangnya dia. Kalau kamu tidak ingin anakmu tidak hormat, kamu ingin anakmu menghargai, respect sama kamu, ya kamu harus respect sama orang tuamu, supaya anakmu lihat teladannya. Itulah hukum Torah. Ya, itulah inti hukum Torah, dan Yesus menyimpulkannya dengan satu esensial, ya, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama manusia. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia? Ya, dengan Anda berbagi periuk nasi Anda, berdiakonia. Ya kan? Anda harus merasakan apa yang mereka rasakan. Aku merasakan apa yang mereka rasakan. Mengasihi. Tapi bagaimana Pak, saya aja mau bunuh diri kok Pak. Nah, karena kamu sendiri tidak mengasihi dirimu. Kamu tidak berdamai dengan dirimu, makanya kamu nggak bisa mengasihi sesamamu. Kasihmu tuh pura-pura, penuh dengan kepura-puraan semua. Orang-orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, yang beres dengan hidupnya, dengan dirinya, maka dia akan bisa mengasihi sesamanya. Ya, kalau bahasa itu orang yang selesai dengan hidupnya itu loh. Karena orang itu selesai dengan hidupnya, beres. Maka dia bisa mengasihi sesamanya. Orang-orang yang tidak bisa mengasihi sesamanya itu orang-orang yang belum selesai dengan hidupnya. Bagaimana dia mau mengasihi orang lain, dirinya sendiri aja nggak beres. Makanya Yesus datang ya untuk membuat kita bisa berdamai dengan Sang Yehova Elohim pencipta kita. Supaya apa? Kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita bisa berdamai dengan Yehova Elohim, maka kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Lalu kita bisa berdamai dengan orang lain. Begitu ya. Wah, luar biasa Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita. Nah, makanya kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Di bawah kedua hukum inilah hukum Torah itu bergantung. Dan intinya dari hukum Torah adalah apapun yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah kepada mereka. Gitu ya. Kalau kamu pengen ditolong saat kamu lagi kesusahan, maka belajar yang menolong saat kamu, belajarlah tolong orang lain. Siapapun kamu tolong. Nanti ketika kamu dalam masa kesesakan ditolong, maka kamu menolong, maka dalam masa kesesakanmu kamu juga akan ditolong orang. Kalau kamu pengen kamu diampuni, ya kamu kudu ngampuni orang lain. Makanya doa Bapa kami juga mengajarkan, ampunilah kesalahan kami. Equal, sama, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi seberapa kamu mengasihi orang, mengampuni orang, ya sebegitu Tuhan mengampuni kamu. Kalau ada yang tersisa, ya berarti ada yang tersisa. Makanya banyak orang-orang ngaku-ngaku Kristen hidupnya nggak beres. Karena dia nggak bisa mengampuni. Ada tersisa. Gitu ya. Jadi saudaraku, Torah itu memang diciptakan untuk seluruh dunia. Supaya seluruh dunia itu hidup di dalam kasih. Inti dari Torah itu kasih. Kalau kamu beres dengan hidupmu, kamu akan beres dengan sesamamu. Mengapa kita bisa beres dengan diri sendiri? Karena kita bisa mengampuni diri kita sendiri. Karena Yesus yang memberikan pengampunan. Kalau kita sudah berdamai, kalau kamu tidak bisa berdamai dengan dirimu sendiri, berarti ada yang salah. Kamu belum berdamai dengan Allah tuh. Datang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Datang sama Tuhan. Terus Tuhan memberikan pengampunan.
Nah, saudaraku, kita balik lagi. Ya. Jadi ternyata kalau kita baca di Lukas, coba buka lagi ke Lukas 6-nya tadi, ya. Ya, Lukas 6-nya tadi. Di situ ada dikatakan, ya, jangan kamu menghakimi. Karena kalau kamu nggak ingin dihakimi, ya jangan dihakimi. Loh Pak Paul kok menghakimi Gilbert? Saya nggak menghakimi Gilbert. Saya menyampaikan suara kenabian. Loh kok cuma Pak Gilbert aja? Ya sebetulnya Philip Mantova juga, Niko juga, si pendeta-pendeta lain juga. Ya, Tony tahu juga. Cuman yang sedang saya garis bawahin, karena ya memang disuruhnya Gilbert. Loh Pak Paul kok nggak nyerang Andi Simon? Loh saya juga nggak setuju dengan praktek Andi Simon. Cuman Tuhan nggak suruh saya. Jadi ya saya diam saja. Barangkali, saya kan nggak setuju kan pribadi. Barangkali Andi Simon benar, saya yang salah gimana kalau Tuhan nggak suruh. Nah, Tuhan suruh saya untuk kasih tahu Gilbert, kamu itu sedang menjadi hamba Mamon. Nah, dia mau dengar terserah, nggak mau dengar ya terserah, ya kan? Tetapi hanya iblislah yang mulutnya berkata-kata manis, kelakuannya tidak. Ya, ketika ada hamba Tuhan pakai jam tangan 2 miliar, sementara dia jalan di tengah-tengah orang miskin, dia nggak tega, ya dia masih tetap tega ya dengan pakai jam tangannya itu tuh udah nggak benar. Saya kasih tahu Anda itu bukan yang benar. Jangan dicontoh yang seperti itu. Jangan dicontoh. Paus Francis sudah menunjukkan, sudah memberi contoh kepada kita bagaimana hidup dalam kesederhanaan. Kalau ada seorang pendeta hamba Tuhan, lalu dia hidup mewah, itu udah pendeta nggak benar. Percaya saya. Kalau dia pengusaha, ya memang itu haknya dia. Kalau seorang hamba Tuhan nggak boleh. Wah Abraham Pak hidup kaya. Iya, Abraham itu umatnya siapa emang? Nggak ada. Itu karyawannya semua, dia gaji semua itu karyawannya. Pak Abraham itu pengusaha. Ada satu-satunya hamba Tuhan yang kaya, Imam Eli. Matinya ya itu sama ya, gemuk tambun. Matinya ya kepalanya putus. Ya, Elia pakai jubah onta. Yohanes pakai jubah onta. Makanya kemarin saya bilang, ini Pak Iman, ini kalau Pak Iman ribet-ribet nanti kita bikin gereja sendiri, nanti semua yang khotbah pakai jubah onta, Pak. Haleluya. Pak Iman kemarin bilang, oke kita bikin Pak jubah onta, Pak. Haleluya. Hidup sederhana ya. Ayo hamba-hamba Tuhan harus hidup sederhana. Nah ketika saya ngomong ini, saya juga ngomongin sama diri sendiri, hati-hati dengan gaya hidup saya. Saya pun hati-hati. Ya, hati-hati. Serius ya. Hamba Tuhan itu orang-orang yang kalau dia berdoa, berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan Tuhan kasih dengan melimpah ruah. Saat itu hamba Tuhan itu dia memberi contoh kepada jemaat. Berarti itu bukan punya saya, itu harus saya bagi. Kalau saya hidup berkelimpahan, berarti yang limpah itu harus saya bagi. Ya, kalau masih ada orang miskin di sekitar saya, maka saya nggak boleh hidup mewah. Karena yang saya mewah itu harus saya bagi. Sorry, ayat 38. Lihat ya, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, dipadatkan, digoncang sampai tumpah. Memberi. Kamu ingin diberi? Wah, kamu cuma bisanya doa syafaat doang supaya diberkati. Uang ya jawabnya pakai uang. Kalau Anda ingin diberkati, ya, ini hukum universal. Uang yang jawabnya pakai uang. Anda menabur, Anda akan menuai. Wah, tapi itu mancing Tuhan. Loh, Anda buktikan dulu. Kan firman Tuhan bilang, ujilah. Buktikan. Anda yang sedang kesulitan keuangan, jangan malah pelit. Berdiakonia. Juga jangan ngasih pendeta yang suki-suki, ya salah. Ya, Anda berdiakonia. Anda yang lagi kesulitan keuangan hari ini. Anda terlibat utang banyak. Ya, Anda masih kerja, sisihkan untuk diakonia. Lihat, nanti Tuhan akan lepaskan Anda. Dengan cara yang ajaib, jangan dipikir. Nah, nanti mikirnya tiba-tiba Tuhan kasih hikmat bagaimana caranya. Begitu caranya ya, itu hukum universal. Apa yang diajarkan di Alkitab, apa yang diajarkan di dalam Torah, itu adalah hukum yang universal. Itu adalah hukum alam, bagaimana alam ini bekerja. Kalau Anda ingin selalu ada pertolongan dalam hidupmu, rajin-rajin nolong orang. Kalau Anda ingin
Selalu ada mujizat dalam hidupmu. Rajin-rajinlah jadi mujizat dalam hidup orang lain. Loh Pak, bagaimana menjadi mujizat dalam hidup orang? Kamu cari di sekolah anakmu yang nggak bisa bayar sekolah siapa? Bayari sekolahnya. Nanti Anda akan menjadi mujizat bagi orang itu. Orang itu sampai puasa 7 hari 7 malam loh. Demi anaknya bisa ngambil rapotnya. Ya. Kalau Anda ingin menjadi mujizat, selalu ada mujizat dalam hidupmu, ya kamu harus jadi mujizat bagi orang lain lah. Kamu aja nggak mau kok. Ya kan? Jadilah mujizat bagi, makanya anak saya kasih nama Miracle. Anak saya namanya Miracle, mujizat. Di mana ia berada selalu ada mujizat. Haleluya. Itulah hukum Torah. Itulah isi dalam hukum yang universal. Kalau kamu pengen dihargai orang, kamu respect sama orang. Orang-orang Islam, kalau kamu ingin agamamu dihargai orang, hargailah agama orang lain. Kalau Anda tidak ingin orang melakukan itu kepadamu, kamu jangan lakukan kepada orang lain. Itulah Torah. Itulah hukum yang universal yang Tuhan taruh ke muka bumi ini. Yang mau dirubah sama orang Islam. Ya kan? Dengan syariah Islam kan? Yang semena-mena. Kalau enggak Islam, kalau enggak bersyahadat, bunuh. Nah, itu dia. Apapun yang ingin kamu lakukan ke orang lain, kalau ingin orang menghargai agamamu, hargailah agama orang lain. Apa yang kita ingin orang lain itu perbuat, kita perbuat itu seperti itu. Itulah hukum Torah, isi dari hukum Torah. Kalau Anda ingin hidup Anda diberkati, jadilah berkat bagi orang lain. Kepada sesama, Pak, bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Matius 25 ayat masnya yakin kita Amin Wijaya. Dengan kita mengasihi, dengan kita memberi makan kepada orang-orang yang paling hina ini. Siapa yang paling hina dalam hidupmu? Musuh-musuhmu. Siapa musuh-musuhmu? Yang suka bakar gereja. Itu yang kita kasih makan di Indonesia. Kasih makan. Dengan demikian kita sedang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Jangan pelit, makanya balik lagi Pak, duit lagi. Loh iya, kamu pengen selesai dengan masalah keuangan, selesaikan dengan uang. Kalau kamu punya utang ya dibayar. Kalau Pak duitnya nggak cukup, ya mulailah berdiakonia. Ya, nanti pelan-pelan Tuhan akan bereskan utangmu. Atau dengan cara yang ajaib, kita nggak ngerti. Ayo menabur. Ya, Tuhan bilang apa? Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Memberi dalam kekurangan. Itulah yang namanya korban. Kalau Anda lagi limpah duitnya banyak memberi, itu belum korban. Kalau Anda sudah duitnya banyak, terus Anda memberi, dipisui orang. Ya kan, dibilang munafik segala macam. Nah, itulah korban. Kalau sudah nulung mentung, nah nulung dipentung, nah itu korban itu. Makanya saya kapok nggak nulungin orang. Oh, saya bolak-balik nulungin orang dipentung ya. Nggak kapok. Hanya perlu hikmat saja lain kali. Perlu hikmat supaya jangan dipentung terus, ya kan? Kiranya Tuhan Yesus membuka hati dan pikiranmu, rema itu hidup dalam hidupmu, sehingga engkau hidup di dalam Torah yang adalah Roh Kudus sendiri, yang ada di dalam hatimu dan akan memberkati hidupmu, dan hidupmu akan selalu berkemenangan, dan kita akan bertemu di kerajaan surga. Haleluya, haleluya.